saya Venansius Haryanto, panggilan Venan, berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan saya mahasiswa doktoral pada program studi Asia Tenggara di Fakultas Filsafat University of Bonn. Jadi ini di belakang ini gedung utama University of Bonn, Jerman. Dan saya memulai kuliah di sini pada bulan April 2023. Jadi beberapa bulan, sekitar 7 bulan yang lalu lah, saya memulai studi di sini. Awalnya bisa ke sini dulu karena salah satu syarat utama untuk bisa kuliah PhD di luar negeri itu kita mesti harus punya komunikasi lebih awal dengan supervisor, pembimbing kita nanti untuk dalam proyek disertasi. Dan pada saat itu saya diperkenalkan oleh orang lain ke supervisor saya sekarang yang ada di Unibon, dan setelah saya kemudian mencari latar belakang beliau, akhirnya saya memutuskan kayaknya ini bisa menjadi supervisor saya. Dan saya membangun komunikasi dan dia langsung mengatakan bahwa silakan bisa ke sini, yang penting Anda punya biaya gitu, karena kampus tidak akan menanggung biaya perkuliahan Anda. Dan pada saat yang sama saya dinyatakan lulus beasiswa LPDP dari pemerintahan Indonesia. Maka singkat cerita, 2 proses awal itu yang membuat saya bisa melanjutkan kuliah di Unibon. Jadi sudah ada komunikasi dengan supervisor yang saya rasa sangat cocok, karena perjalanan selama 4 tahun untuk studi PhD itu faktor kuncinya adalah pembimbing atau supervisor, karena kita hanya akan secara intens berkomunikasi dengan dia, dengan supervisor. Maka pilihan sejak awal dengan supervisor yang dirasa cocok itu menjadi kunci utama. Lalu yang kedua tadi karena itu saya punya pembiayaan yang memungkinkan saya untuk bisa berkuliah di sini. Ya, untuk bisa berkuliah atau melanjutkan kuliah di Jerman sendiri itu sebenarnya punya banyak stipendium gitu. 3 misalnya yang terkenal adalah dua yang terkenal dari pemerintahan Jerman sendiri adalah DAAD, itu dari negara Jerman. Lalu ada KAAD, itu khusus dari Gereja Katolik Jerman. Tapi sasaran targetnya tidak hanya mahasiswa atau orang muda Katolik, untuk semua gitu. Dan dari Indonesia cukup banyak mahasiswa yang kuliah PhD di sini atau S2 dengan menggunakan beasiswa DAAD dan KAAD. Nah, saya waktu itu menggunakan beasiswa LPDP. Awalnya saya mau melamar KAAD, jadi berkasnya saya sudah siapkan semua, tapi kemudian pada saat yang sama ada tawaran pembukaan pendaftaran untuk LPDP gitu, dan saya mencoba untuk melamar itu. Nah, memang waktu di awalnya saya membaca persyaratan, jadi tidak ada syarat untuk syarat wajib untuk harus sudah mendapatkan kampus di luar negeri. Tapi waktu itu saya punya pertimbangan yang lain. Saya berpikir bahwa dengan saya memiliki kampus, bisa jadi ini adalah sebuah nilai tambah untuk kemudian ketika saya diwawancarai oleh pihak beasiswa. Dan karena itu, sudah sejak tahun 2020 gitu, 1 tahun sebelum melamar beasiswa LPDP, itu saya sudah membangun komunikasi sejak awal dengan supervisor saya, sehingga waktu saya melamar waktu itu saya sudah menuliskan dalam motivation letter saya bahwa saya sudah berkomunikasi secara intens dengan calon supervisor, dan saya punya bukti dia sudah mengirim semacam letter of confirmation untuk
menyatakan kesiapan untuk menjadi supervisor. Jadi saya boleh bilang bahwa kendati secara administrasi waktu itu dari pihak LPDP tidak diwajibkan untuk mencari universitas, tapi strategi saya mencari universitas lebih terdahulu secara khusus membangun komunikasi dengan supervisor gitu. Jadi praktisnya ketika saya datang ke sini sebelum melamar beasiswa LPDP memang saya sudah terhubung dengan baik dengan supervisor yang ada di sini. Motivasi utama dulu kenapa saya memilih Jerman, tentu karena background saya ilmu sosial, dan Jerman dalam sejarahnya adalah menjadi salah satu pusat perkembangan ilmu sosial di awal dulu. Jadi filsafat itu banyak bersinggungan dengan Jerman. Makanya saya kemudian memilih untuk itu kurang lebih alasan motivasi besarnya gitu. Saya percaya bahwa ilmu sosial itu salah satunya kuat di Jerman, dan memang banyak orang yang mengatakan waktu itu bahwa kenapa tidak memilih negara-negara yang berbahasa Inggris sementara Anda kuliah dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin satu hal yang perlu diketahui bahwa belakangan ini hampir semua PhD atau S3 perkuliahan S3 di Jerman itu sudah menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan disertasi kita dalam bahasa Inggris. Nah, alasan yang lain yang menurut saya lebih khusus dan lebih mendasar itu tadi seperti yang saya bilang bahwa saya sudah berkomunikasi baik dengan supervisor yang saya rasa akan sangat cocok untuk membimbing saya selama perkuliahan selama 4 tahun di Unibon, ini gedungnya. Itu kemudian alasan saya kenapa memilih untuk kuliah atau melanjutkan S3 di Jerman. Gedung utama dari University of Bonn. Kalau misalnya kita membuka website universitasnya, maka gedung ini yang akan muncul. Sementara gedung-gedung yang lain itu tersebar hampir di semua kota gitu. Di Bonn ini hanya rektorat dan beberapa fakultas ada di sini, tapi selebihnya ada di banyak tempat yang lain. Tempat kuliah ya, ini tempat kuliah, dan untuk Unibon sendiri ini salah satu kampus tua, didirikan pada tahun 1800-an. Salah satu filsuf besar kelahiran Trier, Karl Marx, yang menjadi bapak fondasi pemikiran kiri itu, dia pernah 1 tahun berkuliah di sini. Dan Unibon sendiri itu tempat kuliah saya itu masuk dalam salah satu kampus dengan kalau dalam sistem Jerman sendirinya itu disebut Cluster of Excellence. Jadi masuk dalam salah satu 11 besar kampus Cluster of Excellence di Jerman. Karena Jerman sendiri juga mereka tidak terlalu gubris dengan peringkat atau ranking internasional. Mereka hanya concern di peringkat excellence ini dalam internal Jerman sendiri, dan kampus ini masuk dalam salah satu peringkat excellence. Kita ke tempat yang baru, kemanapun di dunia ini pasti akan mengalami jadi ada hal yang mudah kita lakukan, tapi juga ada hal yang membuat kita harus berjuang keras untuk menyelesaikan diri gitu. Nah, di Jerman ini sendiri, secara khusus di Bonn,
sejauh ini hal yang saya alami yang membuat saya harus cukup ekstra keras untuk mengatasinya adalah tentu yang pertama itu language barrier gitu. Jadi tantangan bahasa karena memang di sini orang Jerman itu secara khusus yang sudah generasi tua, mereka pasti akan menggunakan bahasa Jerman gitu. Sementara orang-orang muda itu saya pikir hampir semua di sini sejauh pengalaman saya mereka hampir semua bisa berbahasa Inggris gitu. Ke tempat-tempat belanja juga kita bisa memakai bahasa Inggris dalam transaksi. Saya kira itu tidak terlalu itulah. Nah, tantangan yang lain adalah yang saya alami di awal itu adalah birokrasi di sini itu cukup rumit gitulah. Entah itu birokrasi berhubungan dengan pemerintah atau juga birokrasi di kampus gitu. Karena apa? Salah satu hal yang menarik dari Jerman ini adalah mereka tidak terlalu cepat menerima begitu saja perkembangan teknologi, digitalisasi semua proses administrasi gitu. Jadi semuanya tetap lebih banyak mengandalkan kertas dan perjumpaan secara langsung in person dengan orang-orang yang mengurus administrasi itu, misalnya pendaftaran di balai kota untuk penduduk, di kampus juga untuk mengurus registrasi itu kita cukup belepotan juga berhadapan dengan peliknya atau rumitnya sedikit birokrasi di kampus gitu. Tapi ya saya tidak tahu apa pertimbangan dari sistem di sini untuk tetap mempertahankan hal-hal yang bersifat manual begitu, tapi bisa jadi mereka sudah nyaman dengan sistem administrasi yang dijalankan dengan model seperti itu dari dulu gitu. Ya, soal makanan ya kita datang dari latar belakang kebudayaan kuliner yang berbeda. Ya memang awal-awal kita merasa datang ke satu model masakan atau makanan yang sangat berbeda dengan kita yang datang dari Asia misalnya. Tapi bagusnya di sini kita temukan cukup banyak toko-toko yang menyediakan makanan untuk kita yang punya perut Asia gitu. Itu salah satunya. Di situ ada toko Go Asia. Jadi kalau saya secara pribadi saya sering datang ke situ untuk bisa belanja tempe, tahu, ikan. Tapi jangan mengharapkan ikan yang mati satu kali yang seperti yang kita dapatkan di Flores sana. Gitu. Jadi ikannya yang sudah mati berkali-kali, tapi ya cukuplah untuk bisa makan gitu, karena bisa dipastikan bahwa semua makanan yang dijual di tempat-tempat belanja di Jerman ini secara kesehatan sudah memenuhi syarat gitu, sehingga kita tidak akan bertanya-tanya lagi untuk membeli makanan seperti itu gitu. Jadi saya sejauh ini kendati saya tinggal di Bonn di Eropa, saya tetap makan ala Asia, ala Indonesia secara khusus. Jadi relatif tidak menemui kesulitan. Itu juga dari dulu karena kita tidak terinformasikan soal syarat bahasa untuk kuliah di Jerman. Kadang orang berpikir bahwa kesini mesti harus sudah menguasai level tertentu dalam bahasa Jerman. Nah, baiknya karena dalam kasus saya kuliah dalam bahasa Inggris, dari kampus tidak mewajibkan bahwa kita memiliki syarat kualifikasi tertentu dalam penguasaan bahasa Jerman gitu. Jadi tidak harus ambil A1, A2 jadi ya sepanjang Anda bisa survive dengan bahasa Inggris yang Anda punya, maka
Anda bisa mulai kuliah di sini. Tapi ini juga tergantung aturan dari masing-masing kampus, karena ada kampus yang lain yang mewajibkan Anda juga, meski kuliahnya dalam bahasa Inggris, Anda diwajibkan untuk kuasa bahasa Jerman setidaknya level B1 atau B2, karena mungkin pertimbangannya adalah mungkin Anda ada peluang untuk bisa kerja di Jerman ke depan, jadi level kualifikasi untuk penguasaan bahasa Jerman itu diwajibkan. Tapi di sini sebenarnya untuk bisa kursus bahasa Jerman sendiri itu peluangnya sangat banyak. Di kampus di tempat saya kuliah di Unibon itu ada slot untuk kursus bahasa Jerman secara gratis. Nah, lumayan sebenarnya kalau kita bisa sambil kuliah, apalagi kuliah PhD yang tidak ada perkuliahan setiap hari. Ya bukan setiap hari, memang tidak ada perkuliahan kelasnya. Dari waktu kita hanya memang concern di pengerjaan disertasi, proyek disertasi, sehingga mengambil kursus bahasa Jerman itu sebenarnya peluang yang sangat bagus. Nah, tinggal Anda kemudian bisa bagaimana mengatur waktu. Ya lumayan, pulang dari sini berbekalkan B1, B2. Ya kalau Anda tidak diwajibkan untuk balik ke Indonesia, bisa kerja di sini. Dan kerja di Jerman itu 1 bulan gaji di sini sama dengan 10 bulan di Indonesia. Ya, saya kira kita mau membuat apapun dalam kehidupan kita untuk membuat kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Itu yang paling pertama adalah harus punya ambisi yang positif dari dalam diri untuk terus merawat cita-cita, mimpi atas dasar alasan tujuan apapun gitu. Jadi menurut saya itu yang paling pertama. Lalu yang kedua, secara khusus misalnya bagi Anda yang mau ke depan melanjutkan studi ke luar negeri dan salah satu pilihan Anda adalah ke Jerman, saya kira sepengalaman saya, Jerman adalah menjadi salah satu tempat tujuan studi yang bisa Anda perhitungkan, karena dengan sistem pendidikan yang sangat bagus di sini. Ya walaupun tadi saya bilang soal peringkat universitas dunia, Jerman ini mungkin kalah jauh dari UK, USA, Australia dan lain-lain, tapi itu tidak berarti bahwa kampus-kampus di sini tidak memiliki satu sistem pendidikan yang baik gitu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kampus-kampus di sini concern bersaing satu sama lain untuk menjaga predikat terbaik di dalam negara internal, di dalam internal Jerman sendiri gitu. Jadi Anda bisa ke sini gitu. Lalu yang lain soal kebudayaan atau juga soal bahasa, ya sejauh pengalaman saya sampai sejauh ini itu bisa diselesaikan atau bisa diatasi dengan baik gitu. Jadi misalnya soal bahasa Inggris, hampir semua kampus di Jerman ini untuk kuliah S3-nya sudah menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi tidak hanya terkunci di dalam bahasa Jerman gitu. Dan menurut saya silakan dengan cerita-cerita yang saya bagikan pada hari ini mungkin Anda tertarik gitu untuk bisa melanjutkan perkuliahan di Jerman. Oh ya, salah satu yang mungkin perlu Anda ketahui bahwa untuk perkuliahan di sini itu untuk universitas, hampir semua universitas itu tuition fee-nya atau uang kuliahnya itu gratis. Jadi kita hanya dikenakan biaya, namanya itu biaya kontribusi sosial, jadi social contribution, besarnya sekitar 300 euro, mungkin setara 4 juta gitu satu semester. Tapi menariknya, uang ini bukan untuk diberikan ke kampus, jadi kita sebagai mahasiswa sendiri lagi yang akan menggunakan untuk transportasi gitu. Karena itu setelah misalnya kita beri uang 300 euro tadi, kita akan mendapatkan kartu pelajar dan transportasi kita di dalam provinsi tempat kita kuliah. Misalnya saya di provinsi NRW ini, kemana-mana di dalam NRW kita gratis gitu, karena kita sudah membayar uang kontribusi sosial itu gitu. Jadi itu salah satu, makanya banyak
mahasiswa-mahasiswa S1 dari Indonesia yang menggunakan beasiswa orang tua dari Orang Tua Foundation itu mereka bisa kuliah di sini. Salah satunya saya pikir karena memang tidak dibebani dengan uang kuliah yang sangat mahal seperti cerita dari Inggris, UK atau dari Australia gitu, atau di Belanda sekalipun misalnya. Jadi menurut saya itu beberapa cerita yang saya kira mesti harus Anda ketahui gitu, dan kemudian bisa menentukan pilihan apakah mau melanjutkan kuliah di Jerman gitu. Jadi bisa jadi selama ini karena Anda tidak terinformasikan dengan cerita-cerita ini, makanya Anda tidak memasukkan Jerman dalam list tempat studi. Terima kasih.